Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian fiqih al-asma'ul husna. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas al-wali dan al-maula. Sekarang kita membahas 4 al-asma'ul husna sekaligus, yaitu al-awwal dan al-akhir, al-zahiru dan al-batinu. Keempat, nama Allah ini oleh Allah disebut secara bersamaan dalam satu ayat, yaitu surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Allah berfirman, huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi keempat nama ini merupakan nama-nama bagi Allah Azza wa Jalla di antara al-asma'ul husna. Apa maknanya? Makna al-awwal dan al-akhir, al-zahir dan al-batin. Makna al-awwal adalah yang paling awal. Tak ada sesuatu pun sebelum Allah. Allah lah yang paling awal. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada terlebih dahulu dan keberadaannya tidak diawali oleh ketiadaan. Allah sudah ada sebelum kata ada itu sendiri ada. Sebelum ada waktu, sebelum ada tempat, sebelum ada apapun, Allah sudah ada terlebih dahulu. Karena dia yang paling awal. Sebelum Allah tak ada sesuatu pun. Itu al-awwal. Keberadaan Allah tidak diawali oleh ketiadaan. Adapun yang al-akhir, yang paling akhir. Maknanya tak ada sesuatu pun setelah Allah. Keberadaan Allah tidak diakhiri oleh ketiadaan. Tidak diawali oleh ketiadaan, tidak diakhiri oleh ketiadaan. Allah tidak pernah tidak ada. Allah selalu ada. Makanya disebut al-awwal dan al-akhir. Adapun al-zahir adalah yang paling zahir. Artinya tidak ada sesuatu pun di atas Allah. Allah yang paling atas. Yang paling atas di seluruh makhluknya. Tak ada sesuatu pun di atas Allah. Seluruh makhluknya ada di bawah Allah. Dan yang batin, makna batin adalah yang paling bawah. Tak ada sesuatu pun di bawah Allah Azza wa Jalla. Dan ini ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza akhadna madji'ana an naqul Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim Rabbana wa rabba kulli syai'in faliqal hubbi wan nawa wa munzilat taurat wal injil wal furqan a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhum binasiyatih
Allahumma antal awal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'un iqdi anna ad-daina wa aghnina minal faqr. Ini doa yang dibaca sebelum tidur. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami sudah naik ke tempat pembaringan kami, naik ke tempat tidur kami untuk tidur, hendaklah kami berdoa dengan doa sebagai berikut. Allahumma rabbas samawati, ya Allah Rabb atau penguasa seluruh langit, wa rabbal ardi, dan penguasa seluruh bumi, wa rabbal arsyil azim, dan penguasa arsy yang sangat agung. Rabbana wa rabba kulli syai', Engkau adalah Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Faliqul hubbi wan nawa, Engkaulah yang menumbuhkan benih-benih dan biji-bijian. Wa munzilat taurati wal injili wal Qur'an awal furqan, Engkaulah yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan. Maksud Al-Furqan adalah Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatih. Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau sudah memegang ubun-ubun dari segala sesuatu itu. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', ya Allah Engkaulah al-awwal, tak ada sesuatu pun sebelum Engkau. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un, Engkaulah yang paling akhir, tak ada sesuatu pun setelah Engkau. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un, Engkaulah yang zahir, maka tak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'un, Engkaulah yang batin, tak ada sesuatu pun di bawahmu. Iqdi anna ad-daina, tunaikan atau lunaskan hutang-hutang kami, wa aghnina minal faqr, dan cukupkan kami dari kefakiran. Berikan kecukupan kepada kami dari kefakiran. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya nomor 2713. Dan penjelasan Nabi SAW dalam doa ini mencakup makna semua nama dan menafikan makna yang sebaliknya dari nama-nama tadi. Dan inilah penjelasan yang paling tinggi dan poros bagi keempat nama ini, menjelaskan maha meliputinya Allah terhadap seluruh makhluknya, dan peliputan Allah kepada seluruh makhluknya ada dua jenis. Pertama disebut zamaniyah, kedua disebut makaniyah. Zamaniyah ini artinya waktu, dan makaniyah ini artinya tempat. Allah meliputi seluruh waktu dan Allah meliputi seluruh tempat. Seluruh waktu diliputi oleh Allah, dicakup oleh Allah. Maka maknanya adalah tak ada sesuatu pun sebelum Allah dan tak ada sesuatu pun setelah Allah. Allah yang paling awal dan Allah yang paling akhir. Seluruh makhluk berada di tengah-tengah antara awal dan akhir. Dengan kata lain, Allah selalu ada, tak pernah tiada, dan tak akan pernah tiada. Ungkapan Allah yang paling awal dan Allah yang paling akhir, Allah tak pernah tidak ada dan tak akan pernah tidak ada. Allah selalu ada. Waktulah yang sebelumnya tidak ada dan setelahnya mungkin akan tidak ada. Sedangkan Allah Azza wa Jalla meliputi seluruh waktu. Itu yang disebut dengan ihatatu
zamaniyah, ihatatu zamaniyah itu peliputan Allah terhadap seluruh waktu. Yang kedua ihatatu al-makaniyah. Allah meliputi seluruh tempat. Allah meliputi seluruh tempat maknanya tak ada sesuatu pun di atas Allah. Kalau makhluk ada akhirnya, ada makhluk yang tertinggi. Di atas kita ada langit pertama. Di atas langit pertama ada langit kedua, ketiga sampai ketujuh. Di atas langit ketujuh itu ada arsy Allah. Di atas arsy Allah, di atas langit ketujuh ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada arsy Allah. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun. Arsy itu adalah atapnya alam jagat raya ini. Bagian tertinggi dan juga terbesar dari alam jagat raya ini. Di atas arsy Allah tidak ada makhluk apapun dan Allah berada di atas arsy, istiwa di sana. Jadi dari kita sampai ke arsy itu terhalang oleh 7 lapis langit bumi, 7 lapis langit, ya. Lalu terhalang oleh kursi, terhalang oleh arsy. Nah, di atas arsy barulah ada Allah, istiwa di sana. Masing-masing jarak antara langit pertama, kedua, ketujuh, juga jarak antara langit ketujuh sampai kursi, juga dari kursi sampai ke arsy, masing-masing dipisahkan oleh air. Yang ketebalan air ini setebal antara langit dan bumi. Jarak antara bumi ke langit kita tahu gimana luasnya. Sangat luas, sampai saking luasnya, sampai jauhnya, sampai saking tingginya, sampai kita tidak tahu berapa triliun kilometer dari bumi menuju langit pertama. Di atas langit pertama ada air. Ketebalan air setebal jarak antara langit dan bumi. Di atas air itu baru ada langit kedua. Di atas langit kedua ada air lagi. Terus di atas langit ketiga. Di atas langit ketiga ada air. Di atas air itu ada langit keempat. Terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air itu ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air. Di atas air itu ada arsy Allah. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan arsy Allah itu ada di atas air. Di atas arsy Allah tak ada sesuatu pun dari kalangan makhluk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu peliputan Allah dari segi tempat. Seluruh tempat diliputi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu ke atas. Adapun ke bawah, di bawah kita ada 7 lapis bumi. Kemudian di bawah kita ada ujung dari seluruh makhluk. Tapi wallahu a'lam bishawab, tak ada keterangan kecuali bumi ini ada 7 lapis. Dan juga tak ada keterangan satu lapis bumi dengan lapis kedua apakah dipisah dengan air atau tidak. Tak ada keterangan tentang hal itu. Pokoknya ada 7 lapis bumi. Ke bawah. Nah, di bawah lapis yang paling bawah tak ada keterangan ada makhluk lain. Tapi juga ada Allah di sana. Di bawah seluruh makhluk yang paling bawah ada Allah. Di atas seluruh makhluk yang paling atas ada Allah Azza wa Jalla. Tak ada sesuatu pun yang lebih bawah daripada Allah. Tak ada sesuatu pun yang lebih atas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha meliputi, mencakup seluruh tempat di alam jagat raya ini. Bukan berarti di atas ada Allah, di bawah ada Allah, kemudian Allahnya ada 2. Bukan, 1. Tunggal, asa, qul huwallahu ahad. Tapi zat Allah meliputi seluruh tempat. Meliputi seluruh waktu juga. Di atas arsy Allah tak ada makhluk apapun kecuali Allah. Di bawah alam jagat raya ini, alam semesta ini tak ada sesuatu pun juga kecuali Allah Azza wa Jalla.
Dan inilah yang ditafsirkan, dijelaskan, ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi, wa antal zahiru falaisa fawqaka syai'un wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. Ya Allah, engkaulah yang al-zahir, maka tak ada sesuatu pun di atas engkau. Di atas Allah tak ada sesuatu pun, tak ada makhluk. Seluruh makhluknya ada di bawah Allah. Wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. Engkau juga yang al-batin, tak ada sesuatu pun di bawahmu. Jadi zat Allah meliputi seluruh makhluk, baik dari bagian bawahnya ataupun bagian atasnya. Dan itu juga sudah mencakup bagian pinggir-pinggirnya. Seluruhnya diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka kezahiran Allah maknanya Allah di atas seluruh makhluknya, lebih tinggi dari segala sesuatu, dan kebatinan Allah lebih bawah dari segala sesuatu. Akan tetapi sekalipun demikian, Allah lah yang paling dekat terhadap seluruh makhluknya. Sebagaimana hal itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu lebih dekat kepada setiap makhluk dibanding si makhluk itu sendiri terhadap dirinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Kami lebih dekat kepada mereka dibanding kamu. Lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Maknanya Allah mengetahui isi hati, isi jiwa, apapun yang tersembunyi dari seluruh urusan. Baik yang aspek zahir itu contohnya umpamanya yang paling kecil dari aspek zahir yang kita tidak bisa lihat. Kita tidak bisa melihat adanya virus, adanya bakteri, adanya mikroba. Kita tidak bisa melihat adanya berbagai macam jenis gas di sekeliling kita. Sekeliling kita udara ini terdiri dari berbagai macam jenis gas. Ada oksigennya, ada karbon dioksidanya, ada karbon monoksidanya, ada hidrogennya, ada nitrogennya, macam-macam. Kita nggak bisa melihat mana oksigen warnanya kayak apa, bentuknya kayak apa, kita nggak bisa melihat. Pada itu aspek zahir. Allah mah tahu, Allah mah melihat. Nah, termasuk bakteri, virus, Allah tahu, Allah melihat karena Allah yang menciptakannya. Termasuk aspek batin, artinya yang tersembunyi dalam dada, dalam hati kita, dalam pikiran kita, bisikan jiwa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Maka dalam ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya, di atas arasnya, Allah dekat kepada makhluknya dan meliputi mereka. Tak ada langit, tak ada bumi yang menghalangi kezahiran Allah dan kebatinan Allah dari makhluknya. Baik yang gaib maupun yang nyata, yang jauh ataupun yang dekat, yang rahasia ataupun yang terang-terangan, seluruhnya diketahui oleh Allah. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kata Allah, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Kemudian dia istiwa di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, ke dalam tanah, dan apa yang keluar. Dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dia menyertai kalian di mana saja kalian berada. Allah Maha mengetahui termasuk isi hati manusia yang tidak diketahui oleh manusia lain. Allah Maha mengetahui.
Jadi zahir dan batinnya Allah bermakna Allah meliputi seluruh tempat. Baik tempat itu tempat yang nyata ataupun yang gaib. Oleh Allah semuanya diliputi. Tak ada sesuatu pun di atas Allah, tak ada sesuatu pun di bawah Allah. Makhluk ada di tengah-tengahnya. Makhluk yang paling tinggi dan paling besar adalah arsy Allah. Allah istiwa di atas arsy. Makhluk yang paling rendah, yang paling dalam adalah mungkin lapis bumi yang ketujuh, di bawah itu tak ada makhluk. Dan Allah ada di bawah itu juga. Tidak ada sesuatu pun di bawah Allah, tidak ada sesuatu pun di atas Allah. Itu peliputan Allah dari segi tempat, dan al-awwal dan akhir Allah meliputi seluruh waktu. Tak ada sesuatu pun sebelum Allah dan tak ada sesuatu pun setelah Allah Azza wa Jalla. Itu ungkapan dari Allah selalu ada, tak pernah tiada. Keberadaan Allah tidak diawali oleh ketiadaan, dan keberadaan Allah pun tidak diakhiri oleh ketiadaan. Allah selalu ada, setiap saat ada, dan Allah sudah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah tetap akan ada walaupun kata ada itu sudah tiada. Inilah peliputan Allah terhadap dua aspek, waktu dan juga tempat. Apa konsekuensi atau efek atau akibat dari keyakinan kepada Allah bahwa Allah meliputi waktu dan tempat? Allah itu yang paling awal, yang paling akhir, yang zahir dan batin. Kalau seorang muslim mengetahui kandungan nama yang agung ini, maka dia akan mengetahui kesempurnaan, keagungan, sifat maha meliputinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu akan bermuamalah dengan isi kandungan nama-nama dari Allah. Berupa apa? Berupa dia akan merasa hina, rendah, tawadu, menghambakan diri hanya kepada Allah. Mengetahui bahwa Allah itu al-awwal, lebih awal dari segala sesuatu, maka akan melahirkan sikap bahwa Allah lah satu-satunya yang kemudian melahirkan berbagai macam kebaikan dan manfaat bagi manusia. Allah karena ada sejak awal yang tak pernah tiada, lalu membuat, menciptakan alam jagat raya ini beserta seluruh karunia dan kebaikan yang ada di dalamnya. Maka kita akan meyakini keagungan Allah, akan lahirlah sikap tawadhu, iltija, tawakal, bersandar dan tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala atau bertawakal kepada selainnya. Juga akan melahirkan, memurnikan perasaan ta'alluq. Ta'alluq itu keterkaitan dengan seluruh aturan Allah yang Allah berlakukan di alam jagat raya ini. Karena semuanya diatur oleh Allah, maka tak ada tempat bersandar, tempat minta pertolongan, tempat meminta bantuan, tempat bertawakal, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengetahui bahwa Allah itu yang paling akhir, akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang. Tak ada tujuan lain selain Allah. Tak ada yang diinginkan selain apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Seluruh tempat berpulang hanya Allah. Seluruh tempat yang dituju hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari sini melahirkan keikhlasan. Selain Allah itu hancur, binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam jagat raya itu akan binasa. Tapi abadilah wajah Allah yang memiliki kegagahan dan kemuliaan. Itu dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah Al-Qasas dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa, hancur kecuali wajah Allah. Makna wajah Allah kata Imam Ibnu Hajar malikuhu. Mana maliku pemilik wajah, yaitu Allah. Bukan hanya wajahnya, selain wajahnya hancur, bukan. Artinya malikul wajh, sahibul wajh. Pemilik wajah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang tidak akan hancur, tidak akan binasa, tidak akan berkurang. Selain Allah akan binasa, akan hancur, akan berkurang. Nah, maka keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling akhir, maka seluruh niat, seluruh maksud, seluruh keinginan pasti akan ditujukan kepada Allah. Karena selain Allah ini pasti bakal hancur, bakal binasa. Sebagaimana keterangan ayat. Itu ihatatuz zamaniyah. Adapun keyakinan bahwa Allah itu zahir, yang tidak ada sesuatu pun di atas Allah. Untuk apa Allah ada di atas seluruh makhluknya? Untuk mengatur, mengawasi seluruh urusan, seluruh amal, seluruh doa terangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari keyakinan seperti ini lahirlah fokusnya hati hanya kepada Allah. Lahirlah sikap tawadu, merendah, menghinakan diri kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak disembah. Selain Allah ada sesembahan, tapi sesembahan yang batil, yang sebenarnya tidak layak disembah. Tapi karena kebodohan dan kehinaan orang, yang hina, yang fana disembah. Itu sesembahan yang batil. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allaha huwal aliyul kabir." Yang demikian itu bahwa Allah lah satu-satunya sembahan yang hak, dan apa-apa yang disembah oleh mereka selain Allah adalah batil, dan Allah Maha tinggi dan Maha besar. Itu ada dalam surah Al-Hajj ayat 62. Dan juga ada dalam surah Luqman dengan lafaz yang nyaris hampir sama. Adapun orang yang tidak beriman kepada kezahiran Allah, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, maka apabila mereka ditimpa satu kemalangan, maka hatinya tidak fokus kepada Allah. Karena dia tidak mengetahui keberadaan Allah. Allah itu ada di mana-mana. Meyakini Allah itu ada di mana-mana umpamanya ya. Di mana atuh hati ini harus menghadapnya ke mana gitu. Tapi bagi orang yang meyakini Allah ada di atas arsy istiwa di sana, maka hatinya fokus ke sana. Ketika berdoa mengangkat kedua tangannya ke atas. Karena meyakini Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Meyakini kebatinan Allah, bahwa Allah pun meliputi pengetahuannya, meliputi seluruh aspek yang gaib, yang batin. Tak ada sesuatu pun yang paling mendalam yang tak diketahui oleh Allah, yang tak tersentuh ilmu Allah. Nggak ada. Termasuk apa yang ada dalam diri hati manusia, itu Allah tahu. Allah mendengarnya, Allah melihatnya, Allah mengetahuinya. Keyakinan terhadap Allah itu al-batin, mengetahui secara detil dan pasti seluruh aspek batin, maka melahirkan tazkiyatun nafas. Kotor bersihnya jiwa kita diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah.
Dan tak ingin kita terlihat, terketahui bahwa jiwa kita ini kotor. Enggak. Maka ada tazkiyatun nufus. Membersihkan jiwa, membersihkan niat, keikhlasan. Selalu husnudzan, menghindarkan suudzan. Membersihkan jiwa dan hatinya dari iri, dari dengki, dari benci kepada sesama manusia. Maka di dalam nama yang 4 ini, al-awwal dan al-akhir, al-zahir dan al-batin, terkumpul pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla yang melahirkan sikap tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan, menghinakan diri karena agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jiwa yang seperti ini akan terbebas, terbersihkan dari sikap was-was yang membinasakan, dari keraguan-raguan yang bisa diombang-ambingkan oleh syaitan laknatullahi alaih. Berdasarkan hal itulah, maka dari keempat nama Allah yang agung ini akan melahirkan karakter yang luar biasa bagusnya bagi manusia. Dia tidak akan takabur, dia akan rendah hati, akan merasa hina di hadapan Allah, akan tawadu dalam bersikap di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia dan yang seterusnya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dengan sanad yang jayyid dari Abi Zumail Samak bin Al-Walid radhiyallahu an. Dia berkata, Sa'altu ibn Abbas faqultu ma syai'un ajiduhu fi sadri. Qala ma huwa? Qultu wallahi ma atakallamu bih. Faqala li asyai'un min syakkin. Qala wa dhahik. Qala ma naja min dhalika ahadun. Qala hatta anzalallahu fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Qala faqala li fa idza wajadtu fi nafsika syai'an faqul wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kata Abu Zumail Samak bin Al-Walid. Nama orang ini namanya Samak. Kunyahnya Abu Zumail. Ayahnya Al-Walid. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Aku mengatakan ada sesuatu yang aku rasakan dalam dadaku, dalam hatiku. Kata Ibnu Abbas, apakah itu? Aku menjawab, demi Allah aku tidak akan mau membicarakannya. Tidak membicarakan tapi mengatakan ya ada sesuatu yang ada dalam dada saya. Apakah itu? Ini rahasia. Maka dia berkata, kata Ibnu Abbas, asyai'un minasyak, apakah sesuatu berupa keraguan-raguan? Dia menjawab, dia hanya tertawa. Jawabannya dengan tertawa. Kata Ibnu Abbas, ma naja min dzalika ahadun. Tak ada seorang pun yang selamat dari hal itu. Jadi semua orang ada perasaan ragu-ragu tersebut di dalam hatinya. Hatta anzalallahu ta'ala, sampai Allah menurunkan satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik. Kalau kamu ada keraguan-raguan tentang apa-apa yang kami turunkan kepadamu, tentang Al-Quran, tentang syariat Islam ini, fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab dari sebelummu. Lalu berkata Ibnu Abbas, fa idza wajadta fi nafsika syai'an,
Kalau kamu merasakan ada sesuatu dalam hatimu, semacam keraguan-raguan, was-was, maka bacalah Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Huwal awwal wal akhir, wal zahir wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang paling awal, dia juga yang paling akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dan dia maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ibnu Abbas memberikan bimbingan kepada orang ini untuk berzikir dengan membaca ayat ini untuk mengusir seluruh was-was. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Maka seketika was-was itu akan hilang dari dirinya. Ya, inilah penjelasan tentang 4 nama di antara al-asmaul husna, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga. Nah, syukran Ustaz atas penjelasan mengenai Asmaul Husna ini yang sangat jelas dan gamblang. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Ikhwatul iman azanallahu ayyakum, para pendengar dan juga para pemirsa, antum bisa bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz mengenai materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Silahkan menghubungi kami di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Bagi antum yang mengikuti kajian ini melalui Facebook maupun Instagram, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang ada. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mul. Ya, siap. Ustaz, saya mau tanya, Alhamdulillah kan tadi 4 nama dari Allah. Itu saya mau tanyakan, karena Allah maha mengetahui dan maha awal dan maha akhir. Bagaimana caranya untuk mengetahui apakah kita itu, katanya di surat ragu-ragu, kalau ragu-ragu harus membaca surat Al-Hadid ayat 3. Bagaimana cara membaca tiap hari atau setiap ragu-ragu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, ya, barakallahu fiik. Apakah doa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin ini dibaca setiap saat atau sesering mungkin, atau hanya di saat ragu saja? Ya, ini doa atau zikir yang dibaca ketika ke dalam hati kita masuk keraguan-raguan. Masuk ada keraguan-raguan dalam hati kita, baca doa ini. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya. Maka inilah yang dibimbingkan, dinasihatkan oleh Ibnu Abbas kepada seorang yang merasakan ada keraguan-raguan. Nah, ternyata setelah kita ungkap maknanya tadi, kita bisa paham kenapa zikir ini bisa menghilangkan berbagai macam keraguan, karena memang maknanya al-awwal dan al-akhir artinya Allah maha meliputi seluruh waktu. Al-zahiru dan al-batin artinya Allah meliputi seluruh tempat, baik tempat yang nyata ataupun yang gaib. Termasuk hati kita. Diawasi terus, dilihat oleh Allah Azza wa Jalla terus. Maka kalau meyakini seperti itu, masih adakah keraguan yang tersisa? Maka tak akan ada. Karena keraguan itu apa? Dilontarkan oleh syaitan laknatullahi alaih kepada hati yang kotor, kepada hati yang kosong dari tauhid. Begitu si hati diisi oleh tauhid, keyakinan kepada beberapa sifat Allah Azza wa Jalla, dan juga bersih umpamanya dari noda dan dosa, maka syaitan tidak bisa melontarkan apapun dari syak dan keraguan-raguan. Ya, demikian Pak Mu, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang antum semua, para pendengar juga pemirsa, bisa bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz melalui telepon di nomor 022 8686 2637.
Baik, kalau kita sambil menunggu penelpon yang lain, kita bacakan pertanyaannya yang melalui pesan singkat, Ustadz. Ada pertanyaan, Ustadz mau tanya, kalau doa hasbunallah sayuti minallah min fadli inna ilaihi rogibun, apakah doa tersebut sesuai yang Nabi ajarkan dan apa maksud di doa di atas? Syukran, jazakallah khair. Iya, barakallahu. Dari Sukabumi ini, Ustadz. Dari Sukabumi. Ya. Apa doanya barusan? Pakai Latin nulisnya. Hasbunallah sayuti minallah min fadli inna ilaihi rogibun. Hasbunallah maknanya cukuplah bagi kami Allah. Sayuti minallah. Ini secara struktur bahasa nggak benar. Sayuti minallah artinya dia akan memberi dari Allah. Apa? Dia yang dimaksud siapa? Ya. Hasbunallah benar. Cukuplah bagi kamu Allah, bagi kami Allah sebagai pelindung. Sayuti minallah, maka akan diberikan dari Allah min fadlik, apalagi? Inna ilaihi raghibun, sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami semuanya berharap. Hanya sayuti minallahi min fadlihi inna ila rabbina raghibun. Jadi kalau kalimatnya hasbunallah sayu'ti minallahi min fadlihi inna ila rabbina raghibun. Ini struktur bahasanya dipastikan bukan dari Nabi SAW. Ya, mungkin isinya ada tapi dia salah untuk mengucapkannya atau salah untuk menuliskannya. Tapi maknanya begitu, hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Sayuti minallahi min fadlih, akan memberikan dari Allah. Siapa yang memberikan ini? Mungkin sayuti kallahu min fadlihi, mungkin begitu ya. Sayuti kallahu min fadli, Allah akan memberikan kepada kamu sebagian dari karunia-Nya. Inna ila rabbina raghibun atau inna ilaihi raghibun, dan hanya kepada Dialah kita semuanya berharap. Mungkin begitu. Tapi strukturnya yang jelas tidak mungkin dari Nabi SAW. Karena kurang benar gitu ya. Mungkin ada kalimat yang benarnya tapi dia salah menuliskannya ya. Tapi maknanya demikian. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami mengundang penelpon. Silakan bisa melalui telepon di nomor 02286862637. Silakan, tadi ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari siapa, Ibu? Halo. Ya, silakan Bu, udah masuk. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begini Ustaz. Saya mau menanyakan mengenai orang tua yang sedang sakit. Untuk mengganti pampersnya, dia tidak sanggup untuk pergi ke kamar mandi gitu Ustaz, dengan dapat penyakit Parkinson yang menggigil gitu Ustaz. Jadi bagaimana caranya kita menggantinya di tempat tidur aja Ustaz, dengan air yang tidak mengalir kayak gitu. Jadi bagaimana cara membersihkannya gitu Ustaz, dengan nilai yang bersihnya gitu Ustaz. Itu ya Ustaz, karena orang tua ini tidak sanggup rasanya untuk ke kamar mandi gitu. Iya. Itu aja Ustaz. Mohon nasihatnya, penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik, Ibu yang barusan bertanya dari mana di siapanya nggak disebut ya. Kalau ada orang yang tergeletak di tempat tidur, baik karena sakit atau karena sudah lansia, jadi tidak bisa bangun, tidak bisa ke WC sendiri. Akhirnya BAB, BAK di sana semuanya, ya. Dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya itu urusan teknis saja. Apakah harus dengan memakai air yang mengalir? Tidak. Kalau memang tidak memungkinkan, ya. Cukup semaksimal yang kita bisa dilap dulu dengan tisu yang kering, kemudian setelah itu dibersihkan dengan lap yang basah. Sampai kita yakini semaksimal yang kita bisa kotorannya, najisnya hilang dari badannya, ya. Karena tidak harus dengan air yang mengalir apabila tidak memungkinkan. Bisa dilap dengan air basah, ya.
Kemudian setelah bersih dilap lagi dengan lap yang kering atau dengan tisu yang kering setelah semua kotoran-kotoran itu dihilangkan. Lalu ketika tiba saatnya sholat, ya kalau dia bisa diwudukan, wudukan. Kalau tidak bisa diwudukan, tapi bisa ditayamumkan, tayamumkan. Kalau tidak bisa dua-duanya, sudah biarkan dan suruh dia sholat dalam keadaan demikian. Kalau seseorang tidak sanggup bersuci dari hadas, gugurlah kewajiban bersuci bagi dia tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Sholatlah walaupun tidak bisa membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari hadas. Tidak bisa mandi, tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Karena umpamanya di rumah sakit harus steril, nggak boleh ada debu, ya. Air juga nggak bisa sembarangan. Akhirnya ada najisnya atau ada hadasnya. Maka sholatlah dalam keadaan demikian. Yang gugur bukan kewajiban sholatnya, tapi kewajiban memenuhi syarat sah sholat berupa suci, baik dari hadas ataupun dari najis. Sholatlah walaupun ada najis. Sholatlah walaupun ada hadas. Semampu yang dia bisa. Kalau bisa berdiri, berdiri. Kalau nggak bisa, duduk. Kalau nggak bisa, silakan berbaring. Kalau bisa menghadap kiblat, hadapkan kiblat. Kalau tidak memungkinkan menghadap kiblat, menghadap kemana saja. Ya, silakan diberitahukan kepada orang tua yang sudah seperti itu selama akalnya masih normal, masih jejak. Ya, bisa diajak komunikasi dan memahami dan ngerti tentang kewajiban sholat dan cara-caranya, suruh dia sholat semampunya, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita mengangkat penelpon berikutnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa, di mana Bapak? Saya Allah dan Mahdi. Cimahi, silakan. Ya, silakan. Soal sholat, kalau meletakkan hidung di tempat sujud itu hukumnya sunnah apa rukun? Itu yang pertama. Terus yang kedua, subuh itu batas waktunya sampai jam berapa? Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ya, Bapak yang barusan bertanya, ada dua pertanyaan. Pertama, sujud. Apakah ketika sujud harus meletakkan hidung di tempat sujud? Ya. Pertama, sujudnya itu sendiri rukun sholat. Siapa yang terlewat sujud maka tidak sah, harus diulang. Ya, nah kemudian anggota sujud ada 7. Sebagaimana kata Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota. Wa asyara biyadihi ila jabhatihi. Lalu beliau berisyarat dengan tangannya ke keningnya, wa asyara biyadihi ila anfi, sambil berisyarat ke hidungnya. Wa yadaihi, kedua tangan, wa rukbataihi, kedua lutut, wa rijlaihi, dan kedua kaki. Jadi 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan sudah 6, ditambah dengan kening, sambil berisyarat ke hidungnya. Yang menunjukkan hidung disunnahkan untuk kena ketika sujud. 2 yang kena ketika sujud yaitu kening dan hidung. Ya. Adapun kening ini wajib ketika sujud. Siapa yang keningnya tidak menempel di tempat sujud maka tidak sah sujudnya. Adapun hidungnya maka itu sunnah. Oleh karena itu siapa orang yang sujud hanya kening tapi tanpa hidung yang kena, maka tetap sujudnya sah. Tapi dia meninggalkan yang sunnah. Jadi, sentuhkan kedua-duanya. Kening dan juga hidung. Ya, ketika sujud, lalu 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki.
Kedua, batasan waktu sholat subuh sampai kapan? Sampai matahari terbit. Sebelum matahari terbit masih ada waktu untuk sholat subuh. Ya, begitu matahari terbit habis waktu untuk sholat subuh. Jam berapa itu? Ya beda-beda tergantung tanggal dan bulan. Kalau sekarang subuhnya lebih awal. Jam 4 lewat berapa? 16 atau 18 sudah sholat subuh. Jam setengah 6 lebih atau jam 6 kurang itu sudah matahari sudah terbit ya. Beberapa bulan yang lalu jam 6 juga belum terbit matahari. Tergantung. Lihat aja di kalender atau di jadwal sholat ada saat syuruk ya. Sholat syuruk adalah saat matahari terbit, itu adalah waktu akhir dari sholat subuh. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami beralih terlebih dahulu ke penanya melalui pesan singkat dari pemirsa Ahsan TV di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum membaca Asmaul Husna dengan dibaca sekaligus 99 nama dan juga dinazomkan? Apa ini dibenarkan Ustaz? Iya, barakallahu fik. Pertama, membaca Asmaul Husna berapapun dengan niat berzikir kepada Allah Azza wa Jalla bagus-bagus saja. Jadi itu termasuk zikir. Menyebut nama-nama Allah. Baik 99 atau hanya sebagiannya saja sesuai dengan apa yang dia hafal. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana dengan nazam? Tanpa musik tentu saja ya, tanpa musik. Dan nazamnya tidak tasyabbuh dengan kebiasaan orang fasik yaitu menyanyikan. Jangan sampai menyanyikan nazam al-Asmaul Husna tapi mengikuti lagu Iwak Peyek umpamanya, salah satu lagu dangdut ya. Ya, atau begadang jangan begadang lalu liriknya diganti dengan Asmaul Husna. Itu tasyabbuh terhadap kebiasaan orang fasik walaupun tanpa musik. Kalau dengan musik jelas-jelas haramnya ya. Apalagi dengan diiringi dengan jingkrak-jingkrak seperti yang dilakukan oleh para penyanyi yang menyanyikan lagu itu dari genre dangdut atau yang lainnya. Maka itu haram. Karena pada asalnya alat musik haram. Berdasarkan nas ayat dan hadis yang sahih. Kalau ada orang yang menyatakan ada ustadz yang membolehkan, menghalalkan, jangan dibantah. Cukup dengan mengatakan shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda bahwa akan datang satu zaman kepada manusia yang mereka itu menghalalkan alat-alat musik, menghalalkan lagu dan nyanyian, menghalalkan ini dan itu yang nyatanya tidak diharamkan. Ini buktinya benar, udah nggak perlu dibantah, benar ya hadis itu, gitu aja. Ya, oleh karena itulah maka sekarang ini banyak inovasi, kreativitas ya yang dianggapnya islamisasi keburukan. Semua yang buruk diislamikan. Sampai-sampai lagu-lagu yang tadinya syairnya, liriknya adalah berupa kemaksiatan dirubah dengan sholawat, dirubah dengan doa, dirubah dengan zikir. Seolah-olah Islam itu tidak memiliki metode tersendiri untuk menghafal. Nggak boleh. Nanti orang dengan cara menghafal seperti itu bukan mencintai isinya liriknya, tapi mencintai nadanya. Ya, mencintai nadanya. Akhirnya ya tanpa bisa dicegah, badannya ikut meliuk-liuk, ikut berjingkrak-jingkrak. Apa bedanya dengan para penyanyi yang seperti itu ya? Nah, jadi bagusnya pertama metode menghafal jangan mengadopsi sesuatu yang pada asalnya hukumnya terlarang, yaitu nyanyian. Karena nanti dikhawatirkan akan lebih menyukai nadanya. Bukan menyukai liriknya, isinya, tapi nadanya. Sama umpamanya kepada anak kecil. Ingin mengajarkan rukun Islam, rukun iman agar hafal.
Hayo dimasukkan ke dalam nada lagu Bintang Kecil atau Balonku Ada 5. Hanya diganti syairnya dengan rukun Islam ada 5. Kemana nada nanti? Rukun Islam ada 5 gitu ya. Macam-macam. Jadi nanti si anak lebih menyukai nadanya, lagunya, melagukannya, daripada isinya nggak paham, isinya nggak ngerti, tapi lebih suka kepada lagunya. Lalu tertanamlah kecintaan kepada lagu. Pas mendengar kaset atau di TV atau di radio ada lagu itu, klop. Akhirnya suka ke itu. Isinya tidak paham, tidak ngerti. Ya. Nah, jadi jangan mengadopsi cara orang fasik, cara orang kafir, cara orang ateis, atau cara orang-orang yang oleh Allah dianggap sebagai orang yang berjalan di atas kebatilan. Kebiasaan mereka jangan diadopsi, walaupun berhasil. Ya berhasil jadi hafal. Tapi selain berhasil jadi hafal, ada hal lain yang tertanam dalam jiwanya. Itu apa? Kesukaan kepada lagunya, kepada nadanya, ya. Bukan kepada isinya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita mengangkat penelpon kembali yang akan bertanya. Kami persilakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa, di mana Bu? Saya dari Ibu Yati Malonggri. Wah, silakan Bu Yati. Silakan. Nyambung yang kemarin Ustaz. Ya. Kita kalau udah ini mungkin keluar dari tema Ustaz, apa? Nyambung yang kemarin kalau kita syukur wudu kan udah wudu gitu Ustaz. Terus diselang ngobrol ada tamu, ada penting, itu nggak usah wudu lagi gitu Ustaz. Itu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Berbicara, beraktivitas tidaklah membatalkan wudhu. Makan, minum tidak membatalkan wudhu. Ngobrol tidak membatalkan wudhu. Bahkan melakukan dosa dan maksiat juga tidak membatalkan wudhu. Kalau selesai wudhu lalu kita ngobrol isinya gibah, maksiat bukan? Maksiat. Batal nggak wudhunya? Nggak batal wudhu dengan maksiat. Cuma wajib dia bertaubat. Tidak harus wudhu lagi. Nah, yang membatalkan wudhu kalau ada yang keluar dari 2 lubang bawah, belakang ataupun depan. Apapun yang keluar itu cair, gas ataupun padat. Maka batal, ya. Maka walaupun tidak makan, walaupun tidak minum, walaupun tidak ngobrol, tapi ada yang keluar, batal. Adapun ngobrol, makan, minum, jalan-jalan, olahraga, jungkir, jumpalik, itu semua tidak membatalkan wudhu. Tak harus wudhu lagi kalau mau sholat. Selama apapun ngobrol sampai 2 jam, 3 jam. Tapi diyakini tidak batal. Maka selesai ngobrol 3 jam boleh nggak sholat? Boleh. Tanpa harus wudhu lagi? Iya, tanpa harus wudhu lagi. Karena belum dianggap batal. Ya. Jadi batal tidaknya bukan karena ngobrolnya, bukan karena beraktivitasnya. Tapi karena adakah hal-hal yang membatalkan wudhu yang kita alami. Ya, ada nggak yang keluar dari lubang bawah dua-duanya? Depan, belakang. Apapun yang keluar itu. Walaupun yang keluar itu emas. Mungkin saja dia nelan emas gitu ya. Keluar lagi. Batal. Oleh karena cuci emasnya ya. Cuci emasnya. Boleh dijual, boleh. Jangan dibilang ini sudah ketelan. Nah, seperti itu. Jadi tidaklah batal. Kalau tidak batal tidak harus wudhu lagi. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, Ustaz, syukran jawabannya. Baik, penanya melalui pesan singkat dulu Ustaz. Ini dari Latifah dari Tasik. Bagaimana kalau doa ini cukup Ustaz? Rabbi auzinni an ashkura nikmati allati an'amta alayya dan seterusnya. Ke Latin jadi agak susah baca. Sudah? Pertanyaan apa? Dia bagaimana kalau doa ini cukup Ustaz katanya. Iya.
Itu doa yang diambil dari ayat dari Al-Quran. Ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Apa doa itu cukup? Ya bagus. Itu doa yang diambil dari Al-Quranul Karim. Jadi boleh nggak dibaca? Boleh. Walaupun dalam sholat. Walaupun itu diambil dari Al-Quran, ketika sujud dibaca, kemudian niatnya berdoa, bukan niat membaca Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku. Wa an a'mala sholihan tardahu, dan untuk beramal soleh yang Engkau ridai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan solehkan anak-anak turunanku. Ya, itu termasuk doa meminta agar anak-anak kita disolehkan. Bagus, itu boleh dibaca ya. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kita mengangkat kembali penelpon yang masuk. Halo. Silakan Bapak, Ibu. Halo. Silakan Ya, Pak. silakan Pak. Dari siapa di mana? Apa Ustaz? Dari Pak Heri di Pekalongan Ustaz. Pak siapa? Pak Heri di Pekalongan Ustaz. Silakan Pak Heri ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini apa mau bertanya Ustaz? Ya. Bagaimana hukumnya ya Ustaz kalau ada orang berjualan di misal sekitar tempat umum, katakanlah trotoar atau jalan itu, hukumnya gimana Ustaz ya? Ya. Itu aja Pak Heri. Terus satu lagi Ustaz, Ya. saya pernah ngobrol sama temen gitu ya Ustaz ya. Dianya itu ini Ustaz, bertanya seperti ini Ustaz. Ada yang enggak ya sesuatu yang mustahil bagi Allah. Terus dia bilang ada gitu. Contohnya gitu Ustaz ya. Contoh misalnya kayak Allah kan tidak, misal Allah tidak bisa naik becak gitu. Tidak bisa naik becak gitu. Itu bagaimana kalau menghadapi orang seperti itu Ustaz ya? Itu aliran apa ya Ustaz? Gitu aja Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wafikan warahmatullahi. Baik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? Berjualan di jalan di trotoar. Boleh nggak berjualan di trotoar? Nggak boleh atuh. Kalau pemerintah melarang, karena trotoar itu hak para pejalan kaki, bukan hak para pedagang. Jadi pemerintah membuat trotoar untuk berjalan kaki. Lalu hak para pejalan kaki diambil, dirampas oleh para pedagang. Ketika berjalan kaki komplain, ini jalan jadi susah, apa gimana? Wah ngambek, dia yang ngambek, dia yang salah, dia yang ngambek. Maka tidak boleh. Mestinya pemerintah tegas menindak. Apa akibatnya? Akibatnya kalau trotoar dipakai tempat berjualan, yang jalan akhirnya ngambil ke jalan raya. Jalan rayanya di pinggirnya dipakai parkir motor. Beberapa 2 meter, 3 meter. Akhirnya jalannya ke jalan lagi, akhirnya macet tuh. Berawal dari apa? Dirampasnya hak para pejalan kaki oleh para pedagang. Maka tidak boleh. Tidak boleh berjualan di sana. Secara hukum negara tidak boleh, maka secara agama juga terlarang. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Orang yang mengurus urusan dunia kalian. Taati demi kemaslahatan. Jangan sampai ini ada aturan manusia ya dilanggar, lampu merah dilanggar, sok langgar lampu merah, jegar aja tabrakan, dosa nggak? Dosa. Kenapa? Karena dia menjadi penyebab orang mengalami kecelakaan, bahkan bisa ada korban jiwa mungkin karena pelanggaran terhadap lampu merah. Maka melanggar lampu merah dianggap dosa karena melanggar ayat. Ayat yang mana? Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum.
Minkum itu adalah kalian. Kalian yang terseru dengan ayat ini. Orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Imannya apa? Iman sempurna? Enggak, asal ada iman dalam hatinya, ya. Walaupun umpama imannya sekecil debu, kena dengan seruan ayat ini. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu saum. Ada saya mah bukan iman, fasik, zalim, munafik, jadi tersaum. Atau dosanya gede. Dia terkena seruan karena dalam hatinya ada iman, sekecil apapun iman itu. Ya, sehingga iman yang dimaksud dalam ayat ini adalah mutlaqul iman, bukan al-imanul mutlaq. Bukan iman yang sempurna. Tapi asal ada keimanan dalam hati sekecil apapun kena. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara orang yang ada keimanan walaupun sekecil debu. Anggaplah pemerintah ini kan mayoritas Islam, ya. Walaupun keimanannya sekecil debu, ya mereka bagian dari diri kita, tidak dikafirkan oleh kita kan. Nggak ada manusia yang sempurna tanpa dosa, nggak ada. Ini mah pemerintah bukan perintah iman, tapi perintah fasik. Kita tanya, ada iman nggak dalam hati mereka walaupun sekecil debu? Ada. Berarti kena dengan ayat ini. Wajib difahami atau ditaati. Wa ulil amri minkum. Yang dilanggar ayat ini, maka dosa dia. Adapun tabrakannya itu efek. Termasuk pemerintah melarang berjualan di trotoar. Itu wajib ditaati. Melanggarnya dosa. Oleh karena itulah, maka kalau pemerintah melarang berjualan di trotoar, maka berjualan di sana haram, dosa. Apalagi ada pengumuman, ya, yang berjualan di sini didenda 1 juta, ya. Dan yang pembelinya juga didenda 1 juta. Kalau ini diterapkan, saya yakin semua trotoar bakar bersih. Kalau tegas, yang jadi masalah tidak tegas, ya. Sekarang datang, denda 1 juta mah. Wah, belum ada. Ya, sekarang diberi peringatan terakhir. Nanti besok lusa jangan lagi, ya. Ya, berangkat. Petugas pergi, torojol lagi. Kan gitu, ya. Jadi main kucing-kucingan, ya. Itu yang pertama. Tidak boleh berjualan di tempat yang bukan haknya untuk berjualan. Di antaranya trotoar. Pertanyaan kedua, bagaimana menghadapi orang yang memang orang itu cari-cari masalah. Dulu waktu saya kuliah di IAIN, ada orang yang memang berasal dari jurusan akidah filsafat. Otaknya cari-cari masalah. Yang dia sendiri nggak punya solusi dari pertanyaan itu. Dia bertanya, Allah kan Maha Kuasa, ya. Bisa nggak Allah menciptakan suatu batu yang besar, saking besarnya Allah sendiri nggak bisa ngangkat? Coba gimana jawabnya? Kalau dijawab nggak bisa, Allah berarti lemah, nggak berkuasa. Katanya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kalau bisa Allah menciptakan, berarti Allah lemah karena nggak bisa mengangkat itu. Coba, itu cari-cari masalah. Jadi yang seperti itu adalah produk kaum filosof yang bertugas mengguncangkan keimanan kaum beragama. Oleh karena itulah maka ini berbahaya filsafat seperti itu. Nah, termasuk yang tadi, Allah kan berkuasa atas segala sesuatu, Allah mampu melakukan segala sesuatu. Enggak, Allah nggak bisa naik beca. Kata siapa? Oleh karena itulah maka itu jangan sampai melahirkan pertanyaan yang sekadar untuk. Nah, itulah yang disebut dengan was-was dari setan. Ya, was-was dari setan bertujuan untuk menanamkan keraguan-raguan tentang agama Islam, tentang agama yang Allah turunkan ini. Gimana aja caranya? Suruh orang itu ta'awudz. Coba berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suruh baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ya,
Yang seperti itu jangan dilayani. Kalau orang itu tetap bertanya, jangan dilayani karena orang itu bukan mencari kebenaran, tapi orang itu bermaksud untuk menanamkan keraguan-raguan kaum beragama. Ya, dia sendiri nggak bisa menjawab. Terus menurut kamu bagaimana? Allah bisa nggak menciptakan suatu benda yang sangat berat dan besar, yang saking beratnya Allah sendiri nggak bisa ngangkat? Kalau dijawab tidak bisa, berarti Allah lemah. Kalau bisa, berarti Allah lemah juga karena tidak bisa mengangkat. Seperti itulah. Maka itu adalah permainan setan. Suruh ta'awud dan tinggalkan. Jangan dilayani, ya, yang seperti itu. Wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kalau terakhir bacakan dari pesan singkat dari Abu Hanan di Baros. Ustadz, kalau tidak ada sesuatu yang lebih di bawah, lebih di atas dari Allah Ta'ala, kenapa ketika ditanya keberadaan Allah kita hanya menjawab Allah di atas langit? Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Memang Allah menyatakan Allah istiwa di atas arsy. Dan pernyataan Allah yang menyatakan amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit, ya? Yang dimaksud Allah ada di atas langit bukan keseluruhan zat Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab ayat lain menyatakan di bawah pun Allah maha meliputi dengan zatnya. Al-batin tadi, ya. Atau jangankan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan Allah nih. Kita saja sebagai kias aula. Kias aula itu memperbandingkan Allah dengan makhluk, dengan perbandingan kalau makhluk saja bisa apalagi Allah gitu. Seperti umpamanya, manusia aja bisa mengawasi semua tempat dengan CCTV gitu ya umpamanya. Itu manusia, apalagi Allah. Jadi disebut kias aula dan itu boleh. Yang tidak boleh adalah kias tasbih. Kias yang menyerupakan persis. Tidak boleh. Kalau kias aula boleh. Kalau manusia aja bisa memantau segala tempat dengan CCTV itu manusia. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia aja mampu mendeteksi adanya gelombang elektromagnetik seperti itu manusia dengan alat tertentu. Apalagi Allah. Ya, kalau manusia bisa bikin video call melalui HP dari tempat ini sampai ke tempat jauh, kita di sini, orang di Saudi bisa dialog, apalagi Allah lebih bisa lagi. Itu kias aula. Nah, contoh umpamanya kita memegang HP, kita lihat kita simpan di pangkuan kita. Andai HP ini bisa bicara, ya. Bisa berkomunikasi, dia akan bilang, pemilik saya ada di atas saya, ada di bawah saya. Kita pemiliknya meliputi HP ini. Ya, tidak ada di atas HP ini kecuali saya dan tidak ada di bawah HP ini kecuali saya juga, yaitu paha sayanya gitu. Tapi yang mengawasinya apa? Yang mengawasinya dari atas, yaitu kepala atau wajah gitu. Kan begitu. Kita saja terhadap HP begini. Padahal HP menurut kita kecil, ya. Kita bisa meliputi seluruh HP dengan cara dipeluk. Seluruh bagian HP adalah saya. Bagian luar dari HP adalah saya. Saking kecilnya. Alam jagat raya itu lebih kecil daripada itu. Tidaklah alam jagat raya ini di tangan Allah kecuali tak ubahnya seperti sebutir debu di tangan salah seorang di antara kalian. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang di dalam genggaman tangannya lah seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan alam jagat ini di tangan Allah. Oleh karena itu pantas Allah maha meliputi seluruh tempat dari alam jagat raya ini. Tidak ada sesuatu pun di atas alam ini kecuali Allah, dan di atas Allah tidak ada sesuatu pun, dan tidak ada sesuatu pun di bawah alam ini kecuali Allah, dan di bawah Allah tidak ada sesuatu pun. Nah, cuma kalau kita mau berdoa, seluruh amal soleh kita terangkatnya ke langit, ke atas ke Allah, bukan ke bawah. Itulah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menyatakan berdoalah ya dengan mengangkat kedua tangan. Seluruh doa diangkatnya ke atas, tidak diturunkan ke bawah, ya. Seluruh amal soleh yarfa'uhu, diangkat ke atas.
Nabiullah Isa diangkatnya ke atas. Ya itulah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di ataslah ada Allah. Walaupun Allah tidak hanya meliputi bagian atas dari alam ini, tapi juga meliputi seluruh bagian bawah dari alam ini. Yang terkandung dalam al-zahiru wal batinu. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.